Halo Sobat SPC Media TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di konten terbaru dari channel YouTube SPC Media TV. Dan di konten terbaru kali ini, ya meskipun agak telat, saya ingin sedikit mereview ya tentang laga terbaru dari tim kesayangan kita, The Blues Chelsea, ya dimana di pekan ke-13 Premier League mampu meraih hasil yang positif ya. Permainan yang begitu mengesankan ya, ditutup dengan skor yang sangat meyakinkan. Kita menang 3-0 atas Aston Villa ya. Bahkan ketika melihat permainan Chelsea menghadapi Aston Villa, saya sempat berpikir, serius ini Aston Villa ya? Serius ini Aston Villa ya. Saya mengira kita melawan tim divisi Championship ya. Saking mendominasinya ya permainan The Blues ketika menghadapi Aston Villa ya. Di awal-awal permainan Chelsea sudah menghasilkan peluang ya. Kemudian akhirnya Nicholas Jackson mampu memanfaatkan assist dari Marc Cucurella ya. Dengan tap innya dia mampu menyelesaikan umpan dari Marc Cucurella dengan kaki kirinya ya, membuat ya kiper terbaik dunia terlihat biasa-biasa saja ya di hadapan para pemain The Blues ya. Bahkan saking paniknya Emiliano Martinez dia sampai bikin blunder ya, yang mengakibatkan free kick tidak langsung di dalam kotak penalti. Dia menangkap bola back pass ya dari rekannya sendiri. Jadi di sini sudah semakin terlihat ya, meskipun para pemain Aston Villa tetap tenang ya, mencoba untuk berusaha tenang ya, melakukan build up serangan dari bawah, tetapi mereka betul-betul terlihat sangat-sangat tertekan ya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan ya selain melakukan counter attack. Mereka kalah segalanya ya. Dan ya di pertandingan ini saya melihat Enzo Maresca ya betul-betul memanfaatkan Moises Caicedo ya, dimana memang kita tidak punya pilihan lain ya di posisi fullback kanan. Reece James cedera, Malo Gusto juga baru pulih dari cedera, sehingga tidak ada pilihan lain selain Enzo Maresca bereksperimen, dan akhirnya Moises Caicedo lah yang ditempatkan sebagai fullback kanan. Ini untuk pertama kalinya 3 DM kita bermain secara bersamaan. Enzo Fernandez, Romeo Lavia, dan juga Moises Caicedo. Ya, saya sempat kan bilang di video-video saya sebelumnya, saya bilang bahwa Malo Gusto itu bermain sangat baik di posisi fullback kanan dan membantu serangan ya, dengan masuk ke posisi gelandang serang di sebelah kanan ya, sementara Cole Palmer di sebelah kiri. Tetapi kadang Malo Gusto ini ya memang sangat bagus ketika bertahan, tetapi ketika merancang serangan itu kadang buntu atau kadang terhenti, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga dia langsung melakukan crossing ke area tengah atau bahkan ke tiang jauh. Jadi ini permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Enzo Maresca. Tetapi ya, pertandingan menghadapi Aston Villa ya, Moises Caicedo mengambil peran sebagai fullback kanan, dan ini terbukti sangat berhasil ya. Moises Caicedo sepertinya bermain sangat bebas ya. Dia tahu kapan harus masuk ke posisi DM, kapan dia harus masuk ke gelandang serang, kapan dia harus masuk ke sisi sayap kanan ya, kapan dia harus bisa masuk ke dalam kotak penalti, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Malo Gusto. Dan ya kalau dilihat secara keseluruhan ya, para pemain kita tidak ada yang tampil jelek ya, semua bermain sangat bagus. Bahkan ya kiper kita yang sering melakukan blunder, Robert Sanchez, bermain sangat baik di pertandingan ini. Ya, salah satu penyelamatannya adalah ketika Wesley Fofana ini ya kalah ya, atau salah mengantisipasi ya,
pergerakan dari Oli Watkins dan akhirnya one on one dengan Robert Sanchez. Beruntung Robert Sanchez mampu menutup, memperkecil ruang tembak dari Watkins dan mampu menggagalkan peluang dari Aston Villa. Ya, jadi hanya inilah yang bisa dibilang peluang terbesar Aston Villa ya ketika menghadapi The Blues. Tetapi kalau ditanya siapa man of the match di pertandingan ini, tentu ya saya mengatakan Moises Caicedo bermain sangat luar biasa. Meskipun Enzo Fernandez ya bermain begitu begitu luar biasa juga ya, dia mampu mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan dari Cole Palmer. Dan ini untuk pertama kalinya saya melihat ya Moises Caicedo dimainkan bersamaan dengan Enzo Fernandez. Hasilnya itu sangat bagus ya dalam segi permainan, karena ada Romeo Lavia yang bermain sebagai DM ya, dan ini juga yang membuat saya melihat bahwa Enzo Fernandez sudah menemukan bentuk permainan terbaiknya bersama The Blues ya, dimana di beberapa match dia bermain dengan Moises Caicedo, dia selalu dipaksakan untuk bisa masuk ya ke dalam kotak penalti, padahal ya permainan Enzo Fernandez itu tidak harus selalu masuk di dalam kotak penalti ketika melakukan serangan. Dia bisa bermain ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Dia mirip-mirip seperti Toni Kroos lah, yang memang jarang masuk ke dalam kotak penalti, tetapi ketika punya peluang dia bisa menyelesaikan. Dan ya Enzo Fernandez menjadi pemain yang sangat konsisten di bawah Enzo Maresca. Dia selalu mencetak assist dan juga mencetak gol ya. Jadi ini mungkin kombinasi atau starting line up terbaik sejauh ini ya selama Enzo Maresca menjadi pelatih kita. Dan saya melihat ya bahwa ini seperti musim kedua Enzo Maresca ya, dimana luar biasa kita berada di rank 2 ya kali ini, hanya kalah abjad dari Arsenal ya, sama-sama mengoleksi 25 poin, dan kita untuk pertama kalinya mantatin Manchester City ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian Marco Kurela ya bermain sangat luar biasa ya. Saya tidak menyangka bahwa dia akan tampil sebagus ini di bawah komando Enzo Maresca ya. Dia Spartan ketika bertahan, kemudian ketika dia menyerang luar biasa. Gol pertama Chelsea adalah hasil dari kerja kerasnya Cole Palmer ya, bersama Noni Madueke yang memberikan assist. Noni Madueke ini selama ini kan kita sering menganggap bahwa dia tidak layak berada di starting line up Chelsea ya. Tetapi kalau saya melihat hidupnya permainan Cole Palmer itu bisa didukung oleh Noni Madueke ya. Mereka sepertinya punya ikatan chemistry ketika bermain bersama ya. Kenapa di beberapa pertandingan terakhir Chelsea, Cole Palmer itu kadang bukan redup ya, kadang tidak maksimal, karena dia bermain cukup jauh dari Noni Madueke. Cole Palmer bermain di gelandang kiri ya, Malo Gusto yang sering bermain bersama dengan Noni Madueke, sehingga kombinasi kedua pemain ini jarang sekali terjadi ya, sehingga Cole Palmer tidak maksimal. Tetapi di pertandingan ini ketika Noni Madueke masuk, Cole Palmer langsung bisa mencetak gol ya, assist dari Noni Madueke ya, dimana dia melihat pergerakan dari Cole Palmer membuat ya lagi-lagi kiper terbaik dunia tampak seperti kiper amatiran ya. Jadi sangat luar biasa. Ini pertandingan yang membuat saya yakin bahwa Chelsea bisa menjadi pesaing juara ya di musim ini, bahkan apalagi di musim depan ya. Kita hanya melihat kapan The Reds Liverpool ini tergelincir ya, tetapi cukup sulit, menurut saya cukup sulit, karena mereka dalam situasi kepercayaan
diri yang tinggi di bawah Arne Slot. Dan ya kalau kita melihat memang ya Arne Slot ini seperti apa ya, memaksimalkan blueprint yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp ya. Jadi sangat sulit, tetapi tidak ada yang tidak mungkin ya kalau The Blues konsisten ya meraih kemenangan, karena ini pekan-pekan berikutnya tidak ada laga-laga big match ya yang dihadapi oleh The Blues. Semoga ya setiap pertandingan bisa meraih kemenangan ya, karena sudah kita lihat di pertandingan menghadapi Aston Villa. Aston Villa ini bukan tim-tim yang apa ya, tim yang berada di zona degradasi, tetapi ya Aston Villa ini adalah salah satu wakil Premier League di Champions League, dan mereka selalu meraih hasil yang positif ya, meskipun di pertandingan terakhir mereka harus puas ya bermain imbang menghadapi Juventus ya. Tapi menurut saya bahkan mereka mampu mencetak gol. Sayang ya, gol kemenangan mereka menghadapi Juventus itu harus digagalkan oleh VAR. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Dan pesan saya, jangan sering mengkritik Nicholas Jackson ya, karena pemain ini masih sangat muda, harganya juga hanya 30 juta euro. Berharap dia bisa langsung sehebat Didier Drogba itu tidak mungkin ya. Di umur yang sama Didier Drogba masih berjuang di Liga Prancis ya, sementara Nicholas Jackson sudah berjuang bersama The Blues Chelsea. Oke teman-teman, saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.